Wahai pemerintah, apakah kualitas seorang guru bisa diukur hanya soal-soal yang disajikan di layar komputer? Coba camkan, renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes P3K 2021 sudah selesai. Menyisakan banyak sekali kisah yang menarik di media massa, di internet, di YouTube, di Twitter, di Facebook. Banyak sekali cerita yang menarik, dan kebanyakan cerita yang menarik itu adalah cerita yang menyesakkan. Banyak sekali guru honorer yang tidak lolos passing grade karena memang passing grade-nya terlalu tinggi. Sebagai contoh, untuk guru SD saja passing grade-nya adalah 320, sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan soal-soal yang katanya HOTS, haruskah soal HOTS? Izinkan saya membaca surat dari seorang pengawas ruang P3K yang sangat menyesakkan hati. Sebuah surat terbuka ditujukan kepada Mas Nadiem, Mas Menteri. Mudah-mudahan Mas Nadiem Menteri dan para pemangku kebijakan bisa terbuka hatinya untuk menolong mereka yang selama ini mengabdi negara yang hanya bergaji 200.000 atau 300.000 selama bertahun-tahun. Tidak hanya bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Dan pada akhirnya mereka gagal kalau kebijakan seperti ini tetap dilangsungkan. Yang terhormat Mas Menteri Nadiem Makarim, tak adakah rasa ngilu di dalam dada Mas Menteri melihat sepatu tua yang lusuh ini? Memang benar, sepatu tua ini terlihat bermerek, tetapi tahukah ini hanya sepatu loak afkiran? Tahukah Mas Menteri, sepatu ini telah dipakai bertahun-tahun lamanya oleh si empunya, seorang bapak dengan pakaian putih lusuh dan celana hitam yang warnanya sudah tak hitam lagi karena pudar. Mendekati usia senja, masih setia mengajari anak-anak di pelosok negeri ini dengan membaca dan mengeja. Di saat putus pengharapan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, beliau tetap semangat, tak sekedar mengajar tetapi mendidik. Gaji di bawah 500.000 sungguh tak cukup untuk makan sebulan, apalagi untuk membeli sepatu. Terpaksa di saat pulang mengajar, beliau mencari pendapatan tambahan sebagai pekerja serabutan. Tahun ini Mas Menteri memberikan secercah harapan untuk beliau, program P3K untuk memberikan harapan kehidupan yang lebih layak. Tetapi tahukah Mas Menteri, soal-soal yang Mas Menteri berikan hanya teori belaka saja, tak sebanding dengan praktek pengabdian berpuluh-puluh tahun lamanya. Soal-soal yang membuat beliau terseok-seok ketika memegang mouse dan membuat kepalanya pening. Akhirnya passing grade pun tak diraih. Pecahlah tangis beliau di dalam hati. Terlihat jelas ketika nilai-nilai itu terpampang di layar monitor. Beliau terdiam 1000 bahasa. Entahlah apa yang dipikirkan, melihatnya saya pun ikut terisak. Memang benar, beliau tak secerdas, sejenius, sekreatif Mas Menteri. Tetapi beliaulah yang menjadi pelita di tengah gulita buta aksara di pelosok negeri. Memang benar beliau tak pandai teknologi, tetapi tanpa teknologi beliau mampu membuat anak-anak negeri ini merangkai kata-kata dari A hingga Z, berhitung hal-hal dasar untuk memahami hidup.
Memang benar para muridnya sebagian besar menjadi TKI dan TKW. Tapi tahukah Mas Menteri, bukankah mereka juga merupakan pahlawan penghasil devisa negara tercinta ini? Beliau mempunyai andil yang besar dalam membangun negeri tercinta ini. Sudi kiranya Mas Menteri memberikan keringanan untuk melihat beliau bisa menikmati masa tua dengan sepatu dan kehidupan yang layak. Tidak usah diperumit. Jika tidak ada kebijakan untuk mengangkat derajat mereka, setidaknya di surga besok sepatu ini akan menjadi saksi bahwa ilmu yang beliau ajarkan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan umat. Dari saya, Novi Khasifa, pengawas ruang B3K, ditulis dengan berurai air mata. Sungguh sangat menyesakkan ketika kita membaca dan mendengar surat ini. Bagi beberapa orang yang sombong, tentunya mereka mengatakan bahwa negara ini butuh guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang nilainya jelek buang saja, ganti yang baru. Sombong sekali, luar biasa sombong. Coba kalian pikirkan, wahai pemerintah, apakah kualitas seorang guru bisa diukur hanya soal-soal yang disajikan di layar komputer? Coba camkan, renungkan. Sekali lagi camkan dan renungkan. Apakah bisa diukur lewat itu? Jangan lupa, para guru tidak hanya mengajar, tetapi mendidik. Dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun teknologinya. Keteladanan, kejujuran, kedisiplinan, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tulus hatinya. Oleh karena itu, saya mohon pada para pemerintah khususnya dan pemangku kebijakan untuk lebih membuka hatinya. Jangan diperumit seperti yang disampaikan oleh pengawas tadi. Jangan diperumit dan jangan dipersulit. Haruskah mereka bisa menjawab soal-soal sekelas profesor? Padahal mereka hanya mengajarkan 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 kali 4 sama dengan 12. Hanya itu saja mereka ajarkan. Tingkat SD, untuk yang tingkat SD, mohon maaf, coba silakan dilihat, silakan dicoba soal SD, dicoba oleh orang S2, silakan. Dan jangan lupa, ketika para guru itu mengajarkan dengan kondisi biasa, saya yakin bisa. Tetapi ingat, mereka punya beban psikologis yang luar biasa, yang berat. Mereka tentunya akan merasa malu jika tidak diterima. Dan itu beban yang diterima, beban yang disangga oleh kedua pundak mereka. Terakhir, marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hati mereka, mengetuk pintu hati para pemangku kebajikan, agar supaya mereka mengubah kebijakan yang sangat mempersulit ini dalam tes B3K. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.